Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba sejauh ini ibu. Hamba sejauh ini. Pai berjalan-jalan lah Bukit Tinggi. Oh nih, pai lah berjalan-jalan ke Bukit Tinggi. Jangan lupa singgah sebentar di Pasar Rasul. Sianan lai satu jawab salam tadi. Abdoan masuk serupu. Tunggu dulu. Bacaan kedua saja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditunjak uang ke kalian. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa hamdan syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah ba'da isya yang dirahmati Allah, jamaah tarawih rahimakumullah. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. ثم قال الله تعالى أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim. Puji, puja, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat semua nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita, masih dapat kita menghirup udara segar di atas permukaan bumi ini. Ya tuh, yo, alhamdulillah berkat nikmat sehat yang dititipkan Allah kepada kita. Apa-apa awak masih setia, ibu-ibu kita masih setia mengisi sahur siang di tahun ini. Betul? Alhamdulillah. Salawat dan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah,
kita nalai senantiasa menawak berucap berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan lancar perjalanan kita hendaknya. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita yang tadinya belum tuntas dimudahkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Maka daripada itu perbanyaklah kita berselawat, perbanyaklah kita beristighfar, perbanyaklah kita mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah. Itu adalah tabungan kita. Yang sama kita hormati Bapak pengurus masjid, mujahidin, seperangkat kepengurusan lainnya beserta jajarannya, seterusnya kepada para alim ulama, para tuan guru, para imam, kemudian para nenek mama, tokoh masyarakat yang ditinggikan sarangtiang dan didahulukan salangkah. Tak terlupakan para tundukan dua limpapeh rumah gadang, kemudian hadirin wal hadirat yang tak bisa disebutkan satu persatu namanya, sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Pada malam yang ke-17 ini ibunda, ayahanda, karena semua yang hadir, sebelum kita mencoba-coba namanya mau ulang-ulang kaji, dia pasal jalan dek tempuh, dia apa kaji dek karena diulang. Sebelumnya ambo minta maaf kepada ibu dan bapak kalau seandainya beko sepanjang-panjang file aduh nindak talang di penggantungannya, ndak tetampian di panggayunnya, mohon maaf nasa kadang-kadang buku baru beraja ibu dan ibu dan bapak dan neran lo sialu ajaran naik ambo anak awak mungkin bisa jadi awak mama ambo bisa jadi ambo kemanakan ambo nggak balik tuh pergi sekolah menuni sampai dan balik tuh ya nih jangan heran lo mana asli orang siko mana tamat tanamu sampai dan balik ijazahmu asli yo bisa dicek. Bahkan dulu kalau seandainya nak atuh awak misalnya yang nek okot tuh nek atau mil zaman dulu tuh ini marah saya budek boleh ya ada karena itu nostalgia awak tinggal di mana ya itu nostalgia apa tadi mama tinggal mama tapi lama antar bukan pakai itu aku tinggal dipakai kulkoto aku di mamamu abu pak. Ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, sebagian awak mungkinlah tahu Debuya dan Allah sapuan. Cuman amanan heran di majimat inilah sampai lo malam 7 balik besok anak-anak awak aduh nama catat. Kok nak aduh nak catat? Hah? Atau beko sudah tuh masuk tanda tangan aduh saya sekali. Hah? Bapak? Si kumbang ambo bang. Suku urus kumbang. Balik awak kanan tadi lihat apa salah satu amanah kau ibu jawab. Antara yang memang ada semangatnya masjid awak ini gua makmur nampak no. Dia mau apa ibu tetap masuk anak-anak yang mencatat. Jadi yang membawa agenda coba di dalam masjid masih lapang wah. Kalau seandainya anak-anak pak tidak ada dalam masjid ini loh. Apa ada sistem cik nak bisa kalian cuci baca rohnya yang ada di dalam kos sudahnya mencatat ada mana disampaikan selesai singkat cerita awak tausiahnya seluruh yang ada di dalam tadi mencatat kumpulan agenda kamu. Nah, sekali lagi kepada anak-anak ambo kemanakan mama kalau di luar lain agenda masuk ke dalam catat dulu senang siko. Tapi beko lah selesai ceramah orang lah sudah sembilan tarawihnya tiba bersama-sama. Ayo nak tu mau datangan, mau nak kemaja anak betul. Berang ibu japa, Kamu di masa sampai musafirin itu nyobuno kan itu agenda itu catatan itu. Kau dapatnya tarawih sembilan tarawih Jawa.
Kenapa mau ditendang sekali juga kemarin ke wadannya. Nah jadi sekali lagi kalau lihat doh yang nemu agenda duduklah di dalam kita mulai tausiahnya. Kalau tidak cerita ya kemaru-maru saya benar. Nah ada nampak tu. Nampak silai nampak Tuhan ini di dalam laki-laki enggak. Nah jadi ama-ama dia papa saksi beko kalau aku tanda tangan nanti bu agendanya pada dataan kamu datang tangan itu. Tapi kalau aku nanti dalam ini selesai beko awak mencatat ceramah tumpuan kamu krosia dan membuat berarti itulah yang akan ditanda tangani. Apakah yang masih di batari biar sebagai masukan membuat. Kalau anda awak dikolak saja dulu. Ibu dan bapak hadirin wal hadirat jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Firman Allah yang kita baca tadi adalah salah satu bentuk gambaran azab kepada seorang hamba yang hendak mempagunuan sesuatu pada tempatnya. Mana? Ya dah. Bu. Indah di pagunuan pada tampeknya. Ketika Allah masih berikan sebuah kesempatan, dia leha saja. Allah berikan nikmat kesehatan, dia pergunakan kesehatan itu kepada yang tidak tempatnya. Allah pergunakan masa yang panjang dan dipergunakan pada tampeknya. Jadi ibu dan bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ketika ruh yang dititipkan oleh Allah kepada kita kan bersatu dengan jasad. Persis kayak gini. Oh tagak lah. Ada topi, ada baju, ada anak jaket, ada sekawa. Apa fungsinya saduanya tadi itu? Tak lain dan tak bukan adalah membungkus badan anggota tubuh. Jadi antara roh dengan jasad persis seperti itu ibu dan bapak. Ikut dalam rangka undang-undang kaji ya waktu ini. Mudah-mudahan lain tak termasuk awak prediksi yang disabik Rasulullah jauh-jauh hari. Kalau mau terkait pada kali jadi kelakau. Baik. Aku cerita Nabi kembali dulu. Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Bara banyaknya orang yang puasa umat Islam bah. Tapi yang didapat dari hasil puasanya tadi dia gambarkan dari Rasul. Dia cuma mendapatkan Rasulullah jelapa. Sebelum kita lanjut ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, mohon maaf tanpa bermaksud menggurui ndak. Aku ndak maja tapi balik kapangka tadi balik dalam rangka karena menganan awak, dalam rangka ingin mengingian awak, kok adoh nan lupa nggo mengingian, kok adoh takaluk sama kita menjagoan. Jadi Nabi Jawarilah sampaikan bara banyaknya orang yang puasa, tapi apa yang nyodapik dari hasil puasa tadi? Rasulullah jelapa. Nak dapat nilai pahala di sisi Allah. Nah sebelum kita lanjutkan, coba andai kata muncul sebuah pertanyaan, bah kira-kira lari ke diri awak. Mohon maaf, di dalam itu ada umumnya misal juga, nah misal itu jadi contoh realita nyata apa, ada umumnya 32. Ada nanam 40 kayak mau sampai itu. Ada na 50, ada na 60, ada na 70, bahkan mungkin lebih. Ini kedengarannya sepele, remeh kedengarannya. Tapi
seorang hamba kalau tibonya di rumah yang betul-betul amantu billah wa rusulih wa malaika, nya ndak karela Ramadan tu aja serpuai kadang petang sedo. Bo. Bang. Kalau awak nak cermati kata-kata aku, yakin nak paham maksudnya. Dia gak bakalan rela Ramadan itu malam per malam akan pergi begitu saja. Makanya Nabi jauh hari pun sampai Ramadan itu dibagi di lantaran yang tiga, tapi saya yakin disebut pakai dua sini. Sahrul Rahmah, Sahrul Barakah, Sahrul Maghfirah. Kalau orang tua dulu setiap malam kasabur berbeda itu lain doa itu. Mudah-mudahan masih boleh dipakai. Nah, balik ke poin tadi kaum muslimin rahimakumullah. Yang dimakasih dari Nabi yang tidak ada apa-apa selain dari panik jelapa. Itulah hamba Allah yang tidak mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya ketika Ramadan datang menjamuknya. Apalagi di malam nuzul. Ibu coba karena Pak, salah satu contoh orang yang lalai dengan Ramadan itu. Buat tanya jadi jawab jujur ibu deh Pak. Ketika malam pertama Ramadan masuk, mana ramai suasana apa ini? Hah? Bah, jawab jujur aja lah, nggak usah jawab. Kejadian seperti ini ibunda, ayahanda, kanda semua yang hadir, iko ndak dicik siko sodo. Di sini kelalaian awak. Di sini kelemahan kita. Padahal ketika di malam-malam bulan suci Ramadan itu ada amalan-amalan yang sangat dahsyat, bernilai di sisi Allah. Tambah pula pasang niat lillahi ta'ala. Ayat terima kasih dia Nabi tadi. Kam min sha'im laisa lahu min syai'ihi ilal ju'at, atas banyak orang yang puasa tapi yang mendapatkan rasa jelapa. Asia orang itu. Mudah-mudahan mohon kita kepada Allah ampunan, minta maaf kita kepada sesama, mudah-mudahan kita tidak termasuk di antara orang yang diprediksikan. Di dalam hadis lain disebutkan orang-orangnya ada 5. Khamsatul asya tahbitus shaum. Yang pertama orangnya adalah al-ghibah. Apa ghibah tuh? Dia suka membaca aib saudaranya. Dia suka menyuntik-nyuntik, suka mengompor-ngompori. Apalagi beritanya belum pasti dan disampaikan, ini lain jadi ceritanya. Kok dapet nendak pasti beko lawak sapi kurang serpu itu, jatuhnya bukan gibah lagi bunda, ada tuh itu fitnah lain. Tidak salah Nabi Jawari sampaikan al fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah tu jauh lebih gadang daripada pembunuhan. Jadi intinya orang yang suka berceloteh-celoteh di siang hari bulan puasa, tidak bisa memfilter dirinya, tidak ngejaga mulutnya, maka termasuk salah satu kategori tadi. Nilai ibadah puasa itu nanti terima apa itu begitu bayangan. Jangan nama amak boleh ambil sendiri pun ngaretek belum duduk kalau nemu mainok bandongan. Tiap tahun Ramadan masuk kawa, tiap tahun muak bertambah. Ramadan masuk ke diri awak sebulan namuannya. Tapi yang pertama itu aneh awak. Ketika di siang hari awak masih asik di membaca curang. Pertama. Dan kedua, an-namimah, sifat suka mengadu domba. Kalau orang suka madu domba, termasuk di situ SMS. Kalau kau buat nama apa? Tapi nama baca gini kok SMS, ada SMS. Senang macam orang susah, susah macam orang senang. Ya nak tetangga beli order, airnya apa niang? Tetangga membeli tepi, airnya apa kau?
Ini tidak boleh ini. Berusaha kita meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga, yang mesti pesan dari jalan malam biar. Jadi lagi sudah. Babo, ya mak, wak malaki sudah mak. Nak kalau mau lamoro, malaki sudah wak siap dah. Ya nih, yo to. Aduh apa? An-namimah, adu domba. Yang ketiga al-kadhib. Kadhib itu artinya bohong. Apalagi zaman kini banyaknya arenanya, banyaknya sarananya untuk berbohong tuh. Di mana ini? Ayo ya pelajaran duduk ya kenapa nih? Nah, ampun nak membaca urang berapa mak serupa cerita tadi. Ikulah yang dimaksud Rasulullah. Kalau siang hari ya wak terjadi hal serupa itu, makanya disampaikan oleh para ulama wak fakir qabla antak zima, berpikir wak dulu sebelum mengerjakan sesuatu. Di mana gini, you sebentar dalam perjalanan, you diiringi dalam perjalanan sekali. Kadang dekat rapi, kok kan lain. You bagi cerita di mana gini, ini masih di dua ya. Alhamdulillah, 3. Yang keempat, ibunda, ayahanda, karena semua yang hadir yang dapat mengikis nilai ibadah, bahkan tak ada nilai di sisi Allah. An-nazru bisyahwat. Nazru asal kata dari nazara yang suruh, melihat. Itu sesuatu yang bukan hak milik mata kita. Jale-jale salam sampai. Jadi kalau awak punya anak gadis di rumah, punya anak gadang, sampaikan dek nenek kepada cucu, sampaikan dek mama kepada anaknya, sampaikan dek mama kepada keponakannya. Dia awak lah kadang, kalau lah kadang itu baju-baju jadi pakai ulah kosong siang hari, ibu awak diorang. Itulah salah satu bentuk pemberian nasihat. Ya bu. Ya Pak, laki-laki itu lain lo model kalau peraja dalam ilmu psikologi itu pantang dipanciang, apalagi keimanan kurang dalam hal itu. Apa-apa aja berang lo laki-laki itu ada terasuk, kan gitu. Dalam ilmu psikologi seperti itu. Jadi sama menjaga dalam hal ini. Dan 4, yang terakhir, az-zalimu la yantahi. Maksiat yang tidak ada hentinya, maksiat yang tak ada putus-putusnya. Apalagi maksiat, mohon maaf mana? Ini jalan beribadah kepataku kepada Allah. Tapi mereka sudah ibadah pergi wampuk kelepau. Jangan rugi kita. Orang yang seperti ini persislah dua bagaikan air yang dicampur aduk dengan minyak. Kalau awak beribadah, ibadah. Bahkankah tujuan kita ibadah itu untuk melindungi diri ini, untuk tidak bermaksiat. Jadi sekali lagi, ibu dan bapak dirinya dirahmati Allah, firman Allah yang kita kemukakan tadi adalah gambaran manusia-manusia, hamba Allah yang tidak mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya. Nah, semua sebagai pegang untuk kita. Terus pak caranya biar Pak Ustaz supaya awak jangan takicu di nalimu, kau perbanyak istighfar tadi, perbanyak mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak kita berselawat kepada Rasulullah. Bahkan selawat itu sendiri adalah suruhan Allah dan Allah sendiri terjun. Istighfar itu diperbanyak ya. Nah, aku tambah
ilmu. Ketika ada imam kita awak berada di dalam majlis, terus imam awak sudah sembahyang, kan dia biasa baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kan itu cik imam awak, nah awak ada di dalam. Ibu ada di dalam masjid, imam awak baca itu. Agar tetap ibu termasuk status jamaah bersama imam, ketika membaca istighfar ikuti, jangan tok sewa. Walaupun membaca dalam hati, yang penting mengikuti. Rasionya di situ, kalimat istighfar itu diawali dengan huruf A. A itu secara kaidah bahasa artinya mufrad, aku. Jadi siapa yang meminta ampuni aku ya Allah, imam baca ampuni aku ya Allah, sedangkan kita di belakang. Contoh awak antok senyum, lain masuk dalam bidang minta ampun. Ndak. Jadi sekali lagi ibu dan bapak, untuk menginginkan awak kedengarannya mungkin remeh, tapi ikutilah walaupun itu dalam hati. Astaghfirullah. Coba Bu, Pak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi ibu dan bapak, semangat kita ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah itu ibu dan bapak, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Di samping awak banyak baca Al-Quran, secara tidak langsung awak mengisi sahur siang namun dengan amalia-amalia yang baik. Dengan begitu, insya Allah kita lah hendaknya salah satu hamba Allah yang tercatat amalnya sesuai dengan tujuan kita puasa. Tujuan nak puasa apa? Pak? Tujuan nak puasa? Bu? Tujuan nak puasa? Tujuan nak orang puasa itu di ayat yang terakhir itu. Jadi awak sama-sama angin bagi la'allakum tattaqun. Maka diawali iman di rumah ibu juga Pak. Karena takwa itu tidak sembarang orang yang mendapat itu betul-betul orang-orang yang beriman, tidak mengguntiang di dalam lipatan, nak mencilam sambil minum air, nak ambil kesempatan dalam kesempitan, tak kalau makanan jago tinggal makanan baik itu nak pakai itu loh. Kalau orang dia beriman, dia nggak bakalan pergunakan kata-kata seperti tadi. Nah mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf ibu dan bapak kalau ada kilaf kato nanti tidak tahan baru tampaknya, mohon maaf sagadang-gadang. Aku lupa lazar astafikum fastabikul khairat kulayyaum inda masyum fi syahri Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.